Mas Nuk, saya itu orang awam, jadi belum bisa ilmu hipnotis atau ilmu yang lainnya. Apakah saya bisa untuk mempelajari ilmu tersebut? Baik teman-teman, ini adalah pertanyaan yang cukup menarik, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab untuk Anda semua, para subscriber Pondok Hipnotis Indonesia, serta buat Anda yang sudah setia untuk menonton video ini. Silahkan kalian simak ya penuturan dari saya, penjelasan lengkap dari saya agar kalian lebih paham, begitu dari awal sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Di awal saya sudah memberikan contoh pertanyaan ya yang sering masuk. Mas Nuk, saya itu orang awam, saya itu belum bisa hipnotis. Apakah saya bisa untuk mempelajari ilmu hipnotis? Nah, ini kan pertanyaan yang umum ya, yang sering diajukan ketika beliau-beliau ini WA ke saya. Sebenarnya kita bisa menggunakan logika yang paling sederhana untuk menjawab pertanyaan ini ya. Jadi begini loh, yang perlu kalian sadari, Anda sadari ini ya, memang Anda ini awam, artinya belum tahu tentang ilmu hipnotis. Sebab kenapa? Ya karena Anda atau kalian ini belum pernah belajar, kan begitu, makanya Anda jadi orang awam gitu. Nah, dengan Anda ini belajar, akhirnya Anda tidak akan menjadi awam, tidak menjadi asing lagi terhadap ilmu hipnotis ini. Oke? Logikanya sangat sederhana. Maka jika Anda mengakui diri Anda itu awam, belum tahu apa-apa tentang ilmu hipnotis, yang harus Anda lakukan ya belajar supaya tidak awam. Gitu ya. Justru jangan bertanya apakah nanti saya bisa setelah saya belajar ilmu ini. Oke, logikanya jangan cacat gitu loh ya. Coba logika yang paling mudah untuk dipahami otak anak kecil gitu. Bila Anda belum tahu ya, dengan belajar pasti Anda akan tahu. Jika Anda belum bisa saat Anda belajar ya, pasti Anda akan bisa gitu loh. Ngerti ya? Karena kan ada metodenya, ada caranya, ada yang mengajarkannya. Itu jawaban yang seharusnya tidak perlu Anda tanyakan hal-hal yang demikian. Oke, seringkali saya katakan di video, ubah pertanyaannya. Bukan apakah saya bisa atau tidak bisa, apakah saya ini, kalian ini ya sudah siap menerima keilmuan yang luar biasa dahsyat ini. Jadi fokusnya bukan materinya, kalian sendiri ini sudah siap sih atau belum untuk menerima kemampuan ini, untuk menerima ilmu ini, gitu maksud saya. Paham ya? Inilah yang harus kalian cermati ya. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan konyol yang tidak pakai logika. Oke, hanya asal bertanya tanpa dipikir terlebih dahulu. Yang kedua, saat Anda sudah berniat belajar dengan sungguh-sungguh, saat Anda sudah mempunyai komitmen yang kuat untuk belajar, tugas guru selanjutnya apakah membuat Anda ini menjadi bisa, menjadi mampu. Secara garis besar memang seperti itu ya, tugas guru siapapun ya gurunya, atau ilmu apapun yang diajarkan oleh guru, kan harapannya anak buahnya atau anak didiknya atau muridnya ini bisa dan mampu mempraktekkan. Kalau kita kembali ke konsep dasar belajar antara murid dan guru ini, tugas guru sebenarnya hanya sebagai trigger, pemicu. Ya, selanjutnya diserahkan ke murid gitu loh. Bagaimana reaksi murid tersebut ketika belajar? Apakah sungguh-sungguh, niat yang kuat? Karena kebutuhannya ini bukan untuk guru, tapi untuk murid itu sendiri. Orang belajar ini kan yang butuh siapa sih? Yang butuh kan murid. Supaya apa? Supaya dia bisa, maka dia belajar. Oke, saya tegaskan, yang butuh siapa? Murid. Supaya apa? Bisa.
makanya dia belajar. Maka yang harus sungguh-sungguh siapa? Ya murid gitu kan, dia belum bisa. Kalian atau Anda ini belum bisa naik motor atau nyetir mobil. Tugas yang ngajari kursus mobil ini kan mendampingi Anda supaya Anda bisa. Nah, tapi kalau Anda tidak mau melatihnya lagi, Anda tidak mau mencobanya terus, ya siapa yang menjamin Anda mahir mengendari mobil, nyetir mobil? Sampai di sini mulai dipahami ya. Jadi coba dibuka mentalnya, dibuka mindsetnya yang lebih lebar-lebar lagi. Kalian itu bukan bayi yang nggak bisa makan, lantas kalian disuapi oleh orang tua. Bayi itu kan nggak bisa makan sendiri sih, nggak bisa ngambil nasi sendiri, bubur ya kalau bayi nggak bisa. Makanya orang tuanya, ibunya atau siapapun menyuapi karena dia nggak bisa. Nah, harapannya kan si orang tua ngajari anak cara makan, cara macam-macam. Nanti ketika dia sudah berumur cukup 2 tahun atau ya 2 tahun setengah, dia mulai belajar makan sendiri hingga nanti dewasa tetap mandiri, bisa menyuap nasi dimasukkan ke mulutnya sendiri. Itu tugas orang tua, tugas guru ke anaknya, mengajarkan, men-trigger, memancing supaya dia itu bisa makan sendiri, bukan terus memastikan dia bisa makan dengan cara disuapi terus sampai tua. Ini yang harus kalian pahami ya, harus kalian mengerti benar. Siapapun gurunya lah, saya jamin Anda cari sampai ke ujung dunia, nggak ada yang menjamin kalian bisa atau tidak bisa. Walaupun sehebat apapun gurunya, kalau kalian sebagai murid yang tidak mau, ya percuma. Dalam arti yang tidak mau itu ya tidak mau melatih sungguh-sungguh, tidak mau belajar sungguh-sungguh. Jika kalian menyadari apa yang seharusnya kalian lakukan, saya yakin ya kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalian akan menjadi seorang ahli mempengaruhi, ahli hipnotis, ahli gendam, ahli telepati, dan hal-hal yang lain yang kalian butuhkan. Gitu teman-teman. Oke, semoga pemaparan yang singkat ini bisa membangun mindset dan pola pikir Anda menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, tidak ada siapapun yang bisa mengubah orang lain kecuali dirinya sendiri. Bahkan Tuhan pun berfirman, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Gitu, terima kasih, sampai jumpa. Salam dari saya Mas Nur, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.